Kebetulan di Kecamatan Lembang juga itu kan desa-desa ya, ada 16 desa dan mungkin mereka istilahnya gaptek atau gagap teknologi gitu. Jadi bagaimana nih kita menyikapi kendala seperti ini gitu, sedangkan masyarakatnya sendiri itu tidak familiar dengan teknologi gitu. Pusdalop itu 2 hari 2 malam mengumpulkan data-data dari mana gitu ya. Data itu harus diverifikasi berjenjang gitu ya. Tapi dikumpulkannya dari mana? Dari WAG. Selamat datang rekan-rekan sekalian, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada semangat nih. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan saya Wiwi dari Yayasan Pujono Center Indonesia. Selamat datang dalam seri pelatihan mobilisasi sumber daya lokal berbasis pengelolaan risiko bencana. Nah, sekarang kita sudah ada di sesi tematik yang ketiga dengan tema digital literasi. Topik kita hari ini adalah pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko bencana. Nah, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari Lokadaya dengan Pujono Center dan didukung oleh CFLI atau Canada Fund for Local Initiative. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir siang hari ini. Teman-teman, untuk menyambut Mas Petra dan juga Mas Hendra dengan di atas ada apa? Jawabannya lampu, kamera, rolling, action. Oke? Oke. Oke, mari kita sambut Mas Petra dan juga Mas Hendra dengan di atas ada apa? Lampu, kamera, rolling, action. Oke, terima kasih Mbak Wiwi. Ya, terima kasih Mbak Wiwi atas sambutannya ini dan rekan-rekan semua sudah menyalakan lampu dan apa tadi kamera ya, kamera roll action sebenarnya ya. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Kemarin kayak kita sepakat memanggil kakak-kakak ya, biar gender netral dan rasanya mudah semua itu. Selamat siang ini semuanya. Kita ada masuk di sesi tematik ketiga ya, dengan topiknya judulnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko bencana. Kalau ada yang belum kenal nih, saya namanya Putu Hendra Wijaya, biasa dipanggil Hendra. Saya dari Pujono Center yang ya siang ini seperti biasa, seperti beberapa sesi sebelumnya akan menjadi calo atau broker mic aja lah ya. Kalau disebut moderator terlalu mulia, saya tidak semulia itu. Jadi saya hanya memfasilitasi nanti platform untuk berbagi ilmu ini antara Mas Petra dan tentu kita semua juga ya, peserta dan panitia juga boleh kalau ada yang mau dibagi pengalamannya. Nah, sebelum kita masuk saya ke Mas Petra, ada juga sebenarnya ada Mas dari Balang Institute ya, Mas Adam Kurniawan. Apakah sudah bergabung juga ya? Oh sudah. Sudah Mas, selamat siang. Selamat siang Mas Adam. Mas Petra juga sudah saya lihat ya videonya. Oke, Mas Petra dan Mas Adam, saya izin dan rekan-rekan semua izin share screen sebentar ya. Ini sebenarnya cuma video pendek. Kalau kemarin-kemarin kita nonton videonya di awal, ini sekarang kita nonton videonya tepat sebelum paparan dari narasumber kita. Ini sedikit saja untuk membuka cakrawala pemahaman kita mengenai bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan dalam urusan pengelolaan risiko bencana. Apa itu banjirop? Adakah teknologi yang mampu memodelkan dan memprediksinya? Banjirop merupakan genangan air pada dataran bagian pesisir yang dapat terjadi pada saat air laut pasang. Penyebab terjadinya banjirop di Semarang utamanya disebabkan oleh meningkatnya muka air laut dan menurunnya permukaan tanah. Meningkatnya muka air laut dapat disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama adalah pemanasan global yang ditandai dengan peningkatan temperatur rata-rata bumi dari tahun ke tahun.
Akibatnya, lapisan es di kutub utara dan Antartika mencair yang kemudian meningkatkan muka air laut secara global. Menurunnya permukaan tanah di pesisir Semarang disebabkan oleh pembangunan industri secara besar-besaran yang menambah beban di permukaan tanah dan mengakibatkan daratan di bagian pesisir menurun. Pemanfaatan air tanah di bagian kota dan wilayah industri pesisir Semarang yang berlebihan juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya penurunan permukaan tanah. Banjirop dalam geografi dapat dianalisis dan dimodelkan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Salah satu output dari penginderaan jauh adalah citra. Citra adalah hasil gambar dari proses perekaman penginderaan jauh yang berupa citra satelit dan foto udara. Citra penginderaan jauh yang memiliki komposit saluran yang berbeda-beda dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek yang ada di permukaan bumi. Teknologi penginderaan jauh dalam pemodelan banjirop berperan sebagai penyedia data dasar pemodelan. Jenis citra yang digunakan dalam pemodelan banjirop di Kota Semarang adalah citra yang mana memiliki resolusi spasial yang cukup tinggi, seperti citra Sentinel. Sebagian data utama citra DEM digunakan sebagai informasi dasar ketinggian suatu tempat yang menjadi penentu lokasi tersebut akan tergenang atau tidak pada pemodelan yang akan dilakukan. Teknologi yang akan digunakan untuk melakukan pemodelan banjirop adalah Sistem Informasi Geografi yang sering disingkat menjadi SIG. SIG merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan penyampaian informasi dengan menggunakan perangkat keras, komputer, perangkat lunak, dan data yang diolah. Salah satu contoh aplikasi pemodelan animasi 3 dimensi dalam SIG adalah memodelkan banjirop di Semarang. Pemodelan yang dibuat menggunakan data-data masa lalu ketinggian banjir yang pernah terjadi. Pemodelan kejadian yang sebenarnya dapat membantu pemerintah untuk memetakan daerah yang terendam banjirop hingga menghitung kerugian yang terjadi. Dengan menggunakan data-data masa lalu tersebut, dapat juga digunakan untuk memprediksi ketinggian banjirop di masa datang. Hasil prediksi dapat digunakan sebagai pertimbangan tata ruang untuk mengurangi dampak banjir. Penyajian hasil pemodelan banjirop dapat dilakukan dengan menggunakan peta-peta yang dibuat sesuai dengan ilmu kartografi. Nah, itu tadi merupakan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, SIG, dan kartografi dalam bencana banjirop di Kota Semarang. Ya, itu tadi sekedar ini aja ya, apa gambaran umum. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko bencana. Saya sendiri bukan praktisi sistem informasi geografis ya, jadi mungkin ada beberapa istilah tadi yang terlalu teknis dan barangkali nanti bisa kita dalami lebih lanjut karena kalau kita bahas SIG tentu butuh sesi yang lebih lama ya untuk memahami itu dan itu hanya salah satu aspek dari pemanfaatan teknologi yang bisa digunakan. Nanti kita akan mendengarkan paparan dari Mas Petra. Nah, saya izin memperkenalkan singkat ya Mas Petra ya. Ini ada Mas Petra Sawacana. Beliau mewakili organisasi namanya Aksi Komunitas. Nanti boleh Mas Petra kalau boleh kenalan sedikit di depan tentang Mas Petra dan tentang Aksi Komunitas. Nah nanti setelah Mas Petra, saya juga izin akan mencolek-colek Mas Kak Adam ya, Kak Adam Kurniawan. Ini Kak Adam Kurniawan dari Balang Institute. Nah nanti baik Mas Petra maupun Mas Adam nanti kami persilakan untuk berbagi pengalaman. Kalau nggak pakai paparan juga boleh Mas Petra atau Mas Adam, tapi kalau mau pakai paparan boleh, mau disampaikan verbal aja juga boleh. Jadi nanti silahkan sesuai yang dikehendaki oleh teman-teman. Oke, yang pertama saya mempersilahkan Mas Petra dahulu. Ini kalau kemarin sempat dengar bisik-bisik kayaknya mau memaparkan mengenai digital
Principle and Innovation ya Mas Petra ya, kalau nggak salah ya. Nanti mohon dikoreksi ininya. Silakan Mas Petra, waktu dan platformnya kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam kenal. Saya Petra. Organisasi sebenarnya mungkin banyak bertanya juga gitu ya waktu itu. Saya organisasinya apa? Gitu. Sebenarnya saya lebih banyak freelance gitu. Sekarang banyak bekerja sebagai konsultan. Kemudian berdiri di bawah aksi komunitas gitu. Aksi komunitas itu bukan organisasi tapi satu ajakan gerakan gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan digital teknologi dengan konsep-konsep yang ada. Nah, saya izin share screen. Pertama itu meminta untuk bagaimana sih penggunaan teknologi dalam mengelola pengelolaan risiko bencana. Jadi nanti saya akan membagi sebelum praktek-praktek yang ada gitu ya. Kita harus memahami dulu konsep inovasi gitu ya. Desain inovasi itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara dengan teknologi itu kita harus benar-benar memahami soal prinsipal digital development gitu ya. Nah, ini yang dikembangkan di berbagai dunia. Nah, sering sekali kalau kita bicara teknologi, inovasi, teknologi itu selalu berafiliasi dengan platform. Hanya saja bagaimana ada yang membedakan antara platform-platform yang digunakan dalam humanitarian, kenapa itu dia jadi existing dan berkelanjutan dengan platform-platform yang bisnis sektor gitu ya. Nah, ruang lingkup materi sore hari ini, siang sampai sore hari ini, itu pertama tentu framework dari inovasi itu, kemudian digital principle development, kemudian bagaimana sih pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko bencana itu, pemanfaatan kebetulan saya gitu ya ada di belakang layar dalam konteks katalog kesiapsiagaan yang sedang dikembangkan oleh BNPB bersama Siap Siaga. Siap Siaga itu satu program kerjasama pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia gitu ya, dan bagaimana konektivitasnya dengan sistem informasi desa gitu. Kemudian yang terakhir itu manajemen keamanan data dan etika bermedia sosial dalam pengelolaan risiko bencana. Nah, ini yang menjadi lingkup. Nah, kita harus refleksi dulu gitu ya, bagaimana data dan informasi di manage dapat digunakan gitu ya untuk mencapai satu program goal gitu ya. Karena sering sekali kita bicara soal satu data gitu, tapi orang berpikiran sesuai dengan kelembagaan, sesuai kewenangan, kemudian satu data itu diasumsikan bahwa semua data yang ada itu harus mengikuti apa yang menjadi platformnya lembaga A, lembaga B, lembaga C gitu ya, berdasarkan ininya. Kita lupa pada konteks digital principle itu tidak pernah digunakan, sehingga data itu tersimpan di Google Drive di pemerintah gitu ya, di Google Drive-nya NGO, di Google Drive. Itu juga salah satu manajemen data, hanya bagaimana kemudian data itu bisa digunakan sebagai strategi dan praktik gitu ya, tentu perlu inovasi. Nah, bagaimana data driven itu membangun satu knowledge production gitu ya, memproduksi satu knowledge-nya. Mulai dari data, ketika data itu didiseminasikan menjadi satu informasi. Ketika informasi itu diolah menjadi knowledge gitu ya, pengetahuan gitu ya, kebudayaan, sampai ke menjadi wisdom gitu ya, menjadi satu kebudayaan yang bermula dari data atau informasi-informasi yang bersumber dari objek-objek yang akan menjadi kebudayaan di depannya gitu ya. Nah, sekarang itu eranya demokratisasi data dan informasi. Nah, sering saya selalu kalau kita bicara security data itu selalu ditanya, kalau bicara platform, bicara data, gimana keamanan datanya, gimana ini gitu ya. Saya nggak usah jauh-jauh gitu ya, data EKTP kita aja udah kemana-mana gitu ya.
dengan biaya triliunan, tapi kita tidak menjamin data kita yang kita serahkan itu aman gitu. Buktinya bisa dipakai, kita ditelepon tiap hari gitu sama bank, kita ditelepon, ditawarin gitu. Nah itu salah satu tidak ada alasan lagi kalau kita bicara konteks pengelolaan data, informasi kebencanaan itu pertanyaannya ke security data gitu ya. Nah dalam konteks data dan experience ini kita melihat 3 loop gitu ya. Pertama how, bagaimana data itu didapat, terus apa datanya gitu ya, what, kemudian bagaimana divisualisasikan atau bagaimana dilihat gitu ya, the how, the what, dan the looks. Ini yang kemudian menjadi satu frame. Orang sering sekali ada datanya, tapi tidak bisa tahu bagaimana data itu diinformasikan. Sebenarnya kan sederhananya bagaimana kemudian aspek-aspek kebutuhan-kebutuhan itu dapat kita sebagai user dan kita juga sebagai pengguna dan kita juga sebagai kontributor gitu ya, produsen atas data itu. Nah, kalau dalam konteks risk management itu kita bagaimana risk information menjadi satu produk untuk mencapai satu resilience. Tentu kalau dalam pengelolaan risiko bencana, data-data yang dibutuhkan itu data resiko. Resiko itu misalnya keterpaparan atas wilayah yang terancam gitu ya. Tadi dijelaskan di video Citra ini gitu. Itu kan sangat kita butuh keahlian khusus gitu ya sebagai ahli GIS, ahli analisis citra gitu ya. Tapi di era teknologi sekarang yang berkembang, bagaimana data itu bisa use full gitu ya, bisa digunakan tanpa orang harus belajar, tanpa orang harus, tapi orang menggunakan mental map-nya gitu ya untuk memahami informasi itu atau spasial mentalnya. Misalnya kalau kita yang paling gampang ketika kita berjalan ke suatu tempat mencari lokasi, kita bertanya ke orang itu. Nah, orang itu kemudian menjelaskan belok kanan, belok kiri gitu ya, berapa rumah gitu. Itu yang disebut mental map gitu. Nah, bedanya kalau yang tadi di video pengenalan citra GIS itu dia lebih mendalam gitu ya. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi itu yang kemudian bagaimana kita mengenal hazardnya, kerentanannya, keterpaparannya, kapasitasnya gitu ya, menjadi satu informasi, kemudian dipahami, kemudian dapat menciptakan suatu dasar dalam pengelolaan tata kelola yang lebih baik untuk mencapai resilience. Nah, di dalam inovasi kita sering mendengar kata inovasi gitu ya. Inovasi itu selalu diidentikan dengan teknologi, padahal inovasi itu tidak selalu teknologi, hanya teknologi itu sebagai tools. Orang sering sekali mengatakan bahwa teknologi itu ujungnya gitu ya, atau core-nya gitu. Padahal sebenarnya core-nya bukan di teknologinya atau di platformnya gitu ya. Karena kita harus membedakan mana yang framework-nya, mana yang tools yang bisa digunakan gitu ya, dan mana yang menjadi ekosistem yang menggerakkan ekosistem. Nah, dalam design thinking, dalam desain inovasi itu, pertama kita harus berangkat dari empatis dulu. Jadi kita melihat persoalan, kebutuhan. Nah, saya sedikit berkaca dari apa yang terjadi sekarang dengan Gojek, Grab gitu ya. Itu bukan serta merta, cuma ada perbedaan nanti dengan bagaimana di dalam konteks pengelolaan data, pengelolaan risiko bencana. Ada orang yang ingin dimudahkan untuk mendapatkan ini, dipetakan persoalannya apa, permasalahannya apa, baik bagi user atau pengguna ataupun jadi penyedia gitu, penyedia dalam arti ojek gitu ya, ojek gitu ya. Nah, kemudian ditemukanlah tantangan-tantangan ini dipahami, kemudian ditemukan, dan itu menjadi kebutuhan gitu ya. Dalam konteks bencana, kebutuhannya apa? Bagaimana informasi ini bisa dipahami untuk menjadi satu tindakan yang langsung kepada penerima manfaatnya. Nah, kemudian
dari persoalan-persoalan rasa empati kita. Nah, ini kan banyak ya waktu di COVID gitu. Kemudian kita desain bagaimana nih problem ini bisa kita. Sebenarnya tools itu ketika dia menjadi problem solve atau platform yang bisa ini lebih menjembatani gitu ya kebutuhan antara user dengan pengguna dengan ini ya penyedia gitu ya. Nah, kita pertemukan gimana gitu ya. Supaya lebih mendekatkan. Nah, buatlah desainnya gitu ya. Ini akan seperti ini, bisnisnya ke sini. Ini akan menguntungkan siapa, ini akan menguntungkan siapa. Baru idenya itu di brainstorming, ada namanya user experience gitu ya. Ide-idenya dikumpulkan, kemudian dilihat, dibuat nih berbagai macam model atau prototipenya. Oh, kalau dengan cara ini mudah enggak? Kalau dengan cara ini susah enggak gitu ya. Nah, banyak orang kemudian berasumsi ketika bicara teknologi selalu berpikir soal bahwa teknologi itu menyusahkan gitu. Banyak orang yang tidak bisa, tidak paham gitu. Tapi orang tidak menolak menggunakan HP yang tiap tahun berkembang gitu ya. Makanya kemudian ketika kita punya tahu bagaimana menyelesaikan persoalan, kita buat satu prototipe dan di testing gitu ya. Nah, testingnya itu kemudian dikembalikan lagi ke apa yang menjadi empati kita gitu ya. Apakah itu berjalan gitu ya. Kalau dia berjalan, dia akan membangun satu ekosistem. Nah, dalam konteks inovasi ini itu tidak lepas dengan namanya digital principle for digital development gitu ya. Nah, ada 9 ini, teman-teman nanti bisa di-search aja, Digital Principle Development ini. Saya hanya menjelaskan sedikit gitu ya. Kalau kita mau membangun satu ekosistem digital, artinya platform kita terus berkelanjutan dan digunakan, itu harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh user dan apa yang dibutuhkan oleh penyedia gitu ya, pengguna dan penyedia gitu. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini itu bisa karena perkembangan kebutuhan itu akan semakin cepat gitu ya. Pertama misalnya butuh orang dengan cepat bisa pergi Gojek, akhirnya Gojek. Butuh orang beli makan gitu ya, akhirnya GrabFood atau GoFood gitu ya. Nah, dan itu perkembangan itu terus berjalan. Intinya apa? Bagaimana proses dari data itu menjadi informasi yang direspon gitu ya. Nah, ini yang sering sekali terlupakan dalam konteks digital teknologi. Orang langsung lihatnya itu kepada kayak Gojek, tapi tidak lihat proses dan prinsip-prinsip yang harus ditanamkan. Pertama itu design with user atau desain bersama user. Artinya tadi ya, ketika membangun empatis untuk mendesain prototipenya atau desain ini, itu harus tahu bagaimana inisiatif yang muncul dari kebutuhan, dari komunitas, dari pengguna gitu. Karena kita kan menyediakan apa yang user butuhkan gitu ya. Kalau misalnya user tidak butuh, dia tidak akan menggunakan platform itu gitu. Nah, sering sekali ini dilupakan gitu ya. Makanya ada proses ketika prototype itu bangun user experience gitu ya, mendapatkan kemudahan, pengalaman. Bahkan, wah ini susah ini harusnya begini-begini. Itu harus direspon gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, memahami ekosistem yang akan dituju gitu ya. Misalnya kalau di dalam penanggulangan bencana berarti ekosistemnya adalah komunitas masyarakat yang bekerja di isu bencana dan terdampak bencana ketika terjadi bencana gitu ya. Nah, itu yang harus di scooping gitu ya. Kalau misalnya bisnis ya segmen pembeli, misalnya kalau saya gitu ya, saya suka alat-alat outdoor. Ketika membangun sistemnya itu artinya kan segmented, saya kan dijelas gitu ya. Siapa orang-orang yang suka di outdoor activity gitu. Tapi dia tidak memungkiri untuk menjangkau ekosistem lainnya gitu. Dan itu harus jelas ekosistem yang kita bangun. Kemudian mendesain skala gitu. Tujuan dari platform ini dibangun gitu ya. Nah, bagaimana kemudian inisiasi-inisiasi yang ada gitu ya,
itu dikembangkan. Nah, sering sekali ketika kita bicara platform itu sudah dibuatkan tapi tidak digunakan gitu ya. Nah, ini persoalannya apa gitu ya? Persoalannya nanti saya akan bahas lebih lanjut. Kemudian bangun keberlanjutannya. Nah, keberlanjutannya inilah yang nanti saya akan sampaikan bahwa ada dua model. Satu platform yang konteksnya bisnis dan satu yang konteksnya humanitarian. Nah, kadang-kadang kita berpikir untuk buat platform yang kita lihat itu kayak Gojek, kayak Grab yang sudah existing gitu ya, kayak Tokopedia, tapi dia tidak tahu gitu, dia kebutuhannya apa gitu. Kemudian itu harus berbasis data. Nah, inilah yang kemudian gerakan-gerakan crowdsource itu menjadi satu modalitas gitu ya, bahwa data ini penyedia tidak bisa menyediakan data, tapi bagaimana komunitas memberikan data dan data itu langsung mendapat feedback gitu ya. Kemudian memiliki standar gitu ya, dengan pendekatan open source, open inovasi gitu ya, supaya terbuka masukan-masukan, karena semuanya ini kan bergantung pada user gitu ya, baik itu dari sisi bisnis maupun dari sisi ini. Kemudian perlu ada improve gitu ya, menggunakan kembali model-model yang sudah ada untuk dikembangkan gitu ya, ketika itu masih menjangkau kebutuhan-kebutuhan ini. Kemudian harus menciptakan satu privacy dan security dalam arti seperti ini, nanti akan dibahas lebih lanjut gitu ya. Kita mau memposisikan data ini data open atau data yang perlu security gitu ya, sehingga bagaimana informasi-informasi ini bisa dipilah. Kemudian yang terakhir itu perlu kolaborasi multi pihak untuk bisa memberi dampak pada perubahan-perubahan yang ada gitu ya, kolaborasi dari berbagai pihak yang kemudian menggunakan ini, kemudian misalnya ekosistem A ke ekosistem lain gitu ya, bisa saling terhubung, terkonek gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita akan memilih gitu ya. Ini bedanya keberlanjutan platform di private business sama humanitarian. Kalau private business itu platformnya pasti berbayar. Artinya apa? Dia harus menyediakan satu sumber daya yang mengelola pengembangan atau developer gitu ya, pengembangan oleh developer gitu ya, yang ketika ada kebutuhan user need gitu, itu bisa cepat diatasi gitu. Nah, yang humanitarian itu biasanya open source. Nah, open source itu dikontribusikan oleh pengembangannya oleh komunitas-komunitas yang punya concern terhadap isu-isu humanitarian ini. Banyak macamnya, ada OpenStreetMap, ada Kobo. Itu kan kita tidak mikirin bagaimana pengembangan platformnya, tapi ada komunitas yang bersama-sama membangun pengembangan itu. Nah, kita hanya menggunakan, jadi ada user experience sama ada user experience-nya gitu. Nah, kemudian sering sekali kita punya program. Nah, ini persoalannya ketika kita bicara soal humanitarian, kita selalu tawarkan open source. Tapi ketika di pemerintah, wah ini bisa jadi model dan diprojekkan ini. Ketika diprojekkan, dia lupa dengan digital principle tadi, sehingga dia cari developer, dia buatkan platform. Padahal dalam platform yang dibuat itu, ketika kita melakukan platform berbayar, itu bagaimana source datanya, bagaimana input datanya, bagaimana cloud sistemnya gitu. Ketika berbayar, artinya kita bayar satu konsultan buat platform dengan biaya miliaran gitu ya, tapi tidak memikirkan bahwa ini platform ini untuk bisnis atau untuk humanitarian gitu. Nah, seringkali di program-program bencana itu pilihannya buat platform, tapi kemudian dia pendekatannya developer yang membuat gitu ya. Nah, ketika developernya selesai kontraknya, ya udah selesai. Itu yang selalu terjadi gitu kan. Nah, ekosistemnya kan sama-sama tumbuh dari kebutuhan, tapi bedanya ketika kebutuhan user itu butuh gitu ya, user itu mau membayar atas apa yang
dia butuhkan gitu atas platform itu. Sementara di dunia humanitarian, usernya itu kan orang terdampak, orang yang butuh diselamatkan. Dia mana mau membayar hal-hal yang dia tidak mendapat manfaat. Sementara di platform-platform bisnis itu kan dia hadir di tengah-tengah untuk menjembatani si A mendapatkan barang yang dia inginkan tanpa dia harus mencari kemana-mana gitu ya. Nah kemudian private ya, atau bisnis itu dia tentu mencari keuntungan. Kalau ini bisnisnya atas kebutuhan. Kebutuhan itu sifatnya tidak menerus gitu ya. Tadi sifatnya saat dibutuhkan gitu. Kalau ini makanya dalam pengembangan platform itu kayak Gojek itu biaya untuk developernya itu yang paling besar gitu ya. Karena dia harus cepat mengikuti. Sementara tahapan-tahapan ini tidak dipikirkan ketika pemerintah buat platform, pinginnya seperti Gojek, pinginnya seperti ini, tapi dia tidak memikirkan harus ada sumber daya yang setiap tahun gitu ya mengalokasikan untuk developernya gitu ya, harus ada sumber. Sementara di humanitarian itu sering sekali kita hanya menggunakan. Nah mungkin nanti bisa tambahan ini ya. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi dalam PRB? Nah ini yang menjadi satu hal yang bagaimana kita memanfaatkan open source. Sebenarnya kan kebutuhannya kita tidak butuh yang muluk-muluk gitu. Sementara kalau kayak Gojek, Grab, dia itu kan memang untuk dijual gitu pada pengguna. Penggunanya itu membayar atas aplikasi itu gitu ya. Dia mendapatkan layanan, dia mendapatkan sesuatu. Sementara di dalam konteks PRB, kita itu ingin ada informasi yang tersajikan sebagai alat pengambilan keputusan dan tindakan. Nah, sederhananya gini, sama prosesnya, itu user menginput datanya gitu atau komunitas, makanya kan crowdsource itu menjadi satu modalitas dalam prinsipal tadi ya, data driven. Nah, kemudian macam-macam kebutuhannya, bisa kebutuhan untuk monitoring evaluasi, bisa untuk kebutuhan kajian resiko, apapun itu gitu ya. Hanya kita menggunakan platform open source misalnya data input melalui ODK. Nah sering sekali proses-proses ini menjadi ranahnya akademis gitu ya dalam penelitian. Padahal di dalam konteks digital teknologi, bagaimana data yang diinputkan ini, nah kebijakannya misalnya gini, kalau melakukan Jitopasna, kajian resiko, itu kebijakan ininya kan jelas kan, panduan mengambil datanya jelas. Nah itu tidak akan diotak-atik gitu ya, karena udah berdasarkan kebijakan yang ada. Nah ketika kita memfasilitasi satu model gitu ya, menginputkan, kemudian ada sistem yang kita tidak mikirkan developernya. Nah kalau di yang bisnis tadi, ini semua proses ini mereka harus pikirkan untuk bagaimana berkelanjutannya gitu ya. Nah kemudian ada proses data masuk misalnya ke server open source, kemudian data diolah dalam satu di query, istilahnya query analisis gitu ya. Jadi analisisnya itu yang udah ada di panduan itu langsung ditempatkan pada dashboard analisis yang diberikan. Nah kemudian ada automatic cleaning, kemudian automatic data processing sampai ke visualisasi. Yang dibutuhkan end-to-end pemanfaatan teknologi itu adalah ketika saya melakukan kajian resiko, kemudian saya menginput data itu tersaji dan bisa digunakan secara langsung. Begitu juga yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh pemanfaatan mungkin nanti ini ya, sekarang OpenStreetMap itu konteksnya sama, hanya bedanya dia fokus di spasial. Jadi bisa pengurangan resiko bencana, infrastruktur, transportasi, air sanitasi, pendidikan, dan inklusivitas. Nah, di dalam OpenStreetMap itu saya ingat dulu, ketika kita bicara data spasial, satu data gitu, yang punya kewenangan itu selalu bilang harus dari wali data. Tapi tidak punya strategi bagaimana mempercepat penyediaan wali data itu. Kemudian muncullah gerakan-gerakan open source yang orang bisa saling berkontribusi gitu ya. Sampai akhirnya yang dulu tidak diakui, tapi sekarang Badan Informasi Geospasial sendiri itu menggunakan data-data OpenStreetMap
yang dikontribusikan oleh masyarakat yang dianggap gitu ya, ini masyarakat tidak tersertifikasi gitu. Nah, tapi tetap digunakan. Nah, itulah kekuatan data driven tadi ya. Nah, ini salah satu contoh sebenarnya menghubungkan antara form yang tadi konsepnya ya, form dengan visualisasi. Saya ingat waktu itu bersama satu kolega lagi terjadi banjir bandang di Siklon Seroja. Waktu itu saya di Bima. Jadi saat itu apa strategi yang dilakukan untuk pendataan? Bisa kebayang, mungkin teman-teman yang pernah melakukan pendataan itu sama ya. Pusdalop itu 2 hari 2 malam mengumpulkan data-data dari mana gitu ya. Data itu harus diverifikasi berjenjang gitu ya. Tapi dikumpulkannya dari mana? Dari WAG. Jadi kepala desa menyampaikan di WAG, menyampaikan ini. Nah, biasanya kepala BPBD tinggal minta datanya. Itu desa ini udah mengirimkan datanya. Tapi apa yang dikirimkan? Yang dikirimkan itu datanya tidak terstruktur gitu ya, tidak sesuai. Jadi setiap ini beda-beda. Jadi akhirnya inputnya juga effort 2 hari 2 malam bagi tim Pusdalop untuk menginputkan itu. Nah, dari proses itu kita mencoba untuk menjembatani satu form. Form ini yang digunakan untuk menginputkan supaya kita bisa, karena kan kebutuhannya dia harus menampilkan data pilah, data ini. Nah, dari situ kemudian form ini disepakati itu di hari kelima kalau tidak salah. Oke, kita pakai form ini coba. Karena apa? Karena waktu itu ketika menawarkan ini, BPBD itu tidak mau. Karena saat itu sedang BPBD itu punya alokasi dana sekitar 600 juta untuk membangun satu platform namanya Sideka. Yang pada prosesnya sampai kontraknya habis dengan konsultan adalah salah satu universitas, itu selesai gitu. Dan belum dapat approve dari Google. Nah, sementara platform yang digunakan itu adalah platformnya Clue yang berbayar gitu ya. Nah, padahal ada kayak Kobo gitu ya. Kita hanya menjembatani informasi antara penggunaan form dengan kebutuhan data sampai akhirnya di hari keempat disepakati akhirnya form itu yang digunakan oleh Pusdalop untuk diinputkan. Karena langsung BPBD-nya setelah itu diganti gitu ya. Karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan platform yang selama ini dipresentasikan itu tidak bisa digunakan. Justru dengan open source ini langsung muncul gitu ya, data pilah, data dampak, data bahkan ternak, ikan semuanya yang hilang gitu, yang dilaporkan oleh masyarakat itu langsung tersajikan secara real time gitu ya. Padahal kan sebenarnya bagaimana kebutuhan atas ini. Nah, ini saya tunjukkan salah satu contohnya gitu ya. Ini waktu itu ada 2 yang kita coba ini di formnya menggunakan form Kobo. Nah, itu satu siapa melakukan apa gitu ya, kayak des relawan gitu ya. Siapa melakukan apa dan apa yang dikerjakan gitu ya. Kemudian yang kedua ya data dampak tadi. Ketakutan itu ketika datanya itu tidak diverifikasi, ini jangan-jangan nanti datanya asal gitu ya. Tapi dengan ketakutan itu jadi tidak bisa menyediakan data dalam waktu yang cepat gitu ya. Karena ketakutan itu tidak terverifikasi gitu. Nanti kalau 100 orang yang melapor dengan jumlah yang sama, artinya akan bertambah. Nah, itu tadi fungsinya query analisis ini saya jelaskan. Karena ini konteks datanya itu adalah data konteks datanya itu adalah data potensi gitu ya, atau kalau kejadian bencana itu kan bukan data pasti ya, data pastinya baru setelah Jitipasna, itu data estimasi. Nah, dari estimasi itu kemudian ketakutannya adalah semakin banyak orang menginput ya, jumlahnya kan semakin besar kebutuhannya gitu. Padahal dalam konteks itu kita kan mainnya statistik gitu ya. Nanti baru ini jadi dasar. Kita kan membutuhkan maaf ini internetnya agak ini. Saya hanya show sedikit aja. Kebutuhannya hanya untuk memvisualisasikan data dan informasi di mana lokasinya, kemudian apa yang terdampak, berapa rumah, berapa jiwa gitu ya. Sehingga itu dapat digunakan sebagai oleh pengambil keputusan secara cepat saat itu. Nah,
Yang terjadi waktu itu 2 hari 2 malam itu hanya untuk memilah-milah menstrukturisasi data yang ada di Instagram, Facebook gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan di dalam konteks penggunaan teknologi. Sebenarnya kita bagaimana menggunakan open source itu atas kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ya kita define di formnya gitu ya. Maaf ini saya kembali ke paparan lagi. Nah, ini tampilannya akan seperti ini gitu ya. Tapi ini akan real time. Setiap formnya digunakan gitu ya, diinputkan, dia akan bergerak gitu. Nah, begitu juga kemarin saya di Flores Timur itu buat kajian resiko. Itu ada komponen-komponen yang harus dilengkapi, misalnya IKM, indeks kesiapsiagaan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian ada jalur evakuasi, pemetaan titik ancaman gitu. Sebenarnya kan sederhana. Tadi kalau dari konsep yang tadi saya sudah sampaikan, itu bagaimana kita menggunakan form, kemudian form itu divisualisasikan, dan ketika melibatkan para pihak, kita bisa secara langsung tangible. Itu yang dilakukan oleh Gojek dan Grab gitu ya. Ketika kita mau menggunakan mereka, apa yang kita butuhkan itu langsung tersedia di hadapan kita. Nah, itu yang jarang dilakukan di dalam konteks pengembangan data dan informasi di PRB. Padahal yang kita butuhkan adalah bagaimana data itu. Nah, kemudian kami juga pernah menggunakan waktu itu saya ingat gitu ya, salah satu konsultannya ini udah paling ahli lah gitu ya. Cuma waktu itu karena COVID, kami meminta untuk bagaimana diverifikasi 100% penerima manfaat. Nah, kita menggunakan platform ini gitu ya, form tadi gitu ya, secara mandiri. Kita desain kan, nanti kita desain bagaimana verifikasinya secara langsung gitu ya, bagaimana mereka membuktikan bahwa ini benar gitu. Nah, dari pembelajaran itu, waktu itu nggak bisa. Dalam kondisi kayak gini nggak bisa. Yang bisa dilakukan itu kita hanya mentarget 10% gitu. Teman-teman CVA yang pernah melakukan tes voucher assistant, itu pasti skenarionya pasti 10% dari penerima manfaat. Bagi saya nggak berlaku gitu, saya bilang waktu itu. Saya mau 100% diverifikasi. Akhirnya dengan pendekatan form ini, mereka menilai dirinya sendiri, mereka layak atau tidak. Ketika mereka kirim, ketika mereka tidak bisa menunjukkan bukti, padahal buktinya selemah-lemahnya iman waktu itu. Karena kan harus penerima manfaatnya kan penduduk miskin gitu. Dibuktikan oleh apa? Kartu pintar, kartu sehat gitu ya. Artinya kalau dia udah terdaftar itu artinya dia sudah kita tidak perlu lagi memverifikasi. Tapi kalau mereka tidak bisa menunjukkan gitu ya, kita minta surat keterangan dari RT setempat gitu. Nah, biasanya orang yang mampu dia tidak akan mau melakukan. Tapi kalau orang yang butuh, dia akan berusaha bagaimanapun untuk bisa memenuhi itu supaya dapat bantuan. Nah, itu habitnya. Jadi ketika mereka verifikasi sendiri, sampai akhirnya di di sistem kita buat gitu ya, dari form itu kita buat di query analitiknya, nilainya itu langsung dia ini layak atau tidak gitu ya, eligible atau tidak eligible gitu. Kalau di gambar itu kan ada eligible atau non eligible. Dari setiap komponen itu, dari parameter yang disusun, itu kita ketahuan sehingga dia layak atau tidak layak dibantu. Nah, waktu itu konsultannya ngotot gitu ya. Yang kami survei, ternyata sekolah, saya udah bilang, satu sekolah itu tidak layak gitu. Ada satu sekolah di Bandung gitu, tidak layak. Coba cari sekolah lain gitu ya. Tapi konsultannya bilang, sudah kami petakan di sana tetap layak gitu. Sampai akhirnya orang tua murid yang dikumpulkan waktu itu yang ngomong sendiri. Nah, akhirnya kan konsultan tidak bisa apa-apa. Nah, akhirnya ini butuh bantuannya sekitar 96 penerima manfaat yang harus didistribusi. Tapi sekolah ini jadinya sepakat menolak gitu ya, komite sekolahnya itu menolak gitu karena mereka merasa mampu gitu. Nah, konsultan itu mengusulkan nama-nama dari sekolah-sekolah yang ada, tapi sekolah lain gitu ya, yang menurut persepsi mereka itu tidak mampu. Nah, saya bilang harus dengan mekanisme itu. Tapi karena waktu itu
konsultannya menggunakan mekanisme mereka, semuanya diinputkan, dimasukkan. Tapi ternyata saat melakukan distribusi, sekitar 70 orang yang diinputkan oleh konsultan ini, dia tidak bisa mengambil bantuannya karena apa? Orang tuanya bekerja, orang tuanya sibuk gitu ya. Karena mereka merasa tidak butuh. Sementara orang-orang yang pakai sistem ini, dia secara mandiri datang, ngantri gitu. Dan itu yang kemudian menjadi pembelajaran bagi kami. Bahwa sebenarnya penggunaan teknologi ini tidak perlu harus buat platform. Kita gunakan platform yang ada, bagaimana melingkan antara platform yang ada dengan visualisasinya. Kemudian ini juga terkait dengan apa? Kami juga dulu pernah membantu yang namanya Krimas, satu platform yang sampai sekarang real time datanya itu terus ini data hujan ya. Bahkan petani itu diajarin untuk mengisi data yang setiap hari hujan mereka ngumpulkan. Nah sampai tahun ini karena ini dah lama tidak hujan, jadi setiap ada hujan itu pasti terupdate datanya. Dan itu yang digunakan sebagai oleh petani untuk menentukan masa tanam gitu. Dan ini juga berhasil dan terus berlanjut sampai sekarang gitu. Tapi apa? Ini kan bukan platform besar atau platform yang dibayangkan kayak kalau saya ingat waktu di BNPB itu setiap tahun itu ada banyak platform, ada 10 platform yang dibangun gitu ya, website atau apapun. Tapi tidak memikirkan prinsip digital tadi. Nah, konsepnya adalah ketika form ini selalu digunakan, maka dia akan datanya terupdate. Sementara form itu kan secara open source gitu ya, dia akan terupdate secara terus menerus gitu ya. Nah makanya ini saya bilang nih Power BI ini bukan platform yang dibuat, tapi semacam API yang ketika ada website yang ini, website induknya ini itu bisa jadi rumahnya. Nah sekarang kami juga lagi mengembangkan yang namanya katalog kesiapsiagaan bersama BNPB dan Siap Siaga. Nah ini berangkat dari ini, ketika program berbasis desa di seluruh Indonesia, belum pernah ada di mana kita tahu program itu lokasinya di mana, apa programnya dan apa pembelajarannya. Tidak akan panjang di sini. Secara konsep itu sama gitu ya. Katalog kesiapsiagaan digital ini lebih kepada menjawab kebutuhan tadi. Poinnya adalah di ketangguhan itu ada informasi peta sebaran program PRBB di Indonesia yang bisa langsung dikontribusikan oleh lembaga atau organisasi atau komunitas yang bekerja di isu PRB gitu, PRBBK gitu. Kemudian ada penilaian ketangguhan desa secara mandiri, ini juga bisa pemerintah desa menilai dirinya. Nah ini yang disepakati sebagai baseline oleh kementerian lembaga sebagai baseline untuk ketangguhan di program berbasis desa. Kemudian sebaran fasilitator, kemudian praktek baik dari program PRBBK yang dirangkum dalam, dan semuanya itu ini berdasarkan input dari user. Jadi kita hanya menyediakan. Jadi penggunaan digital itu sebenarnya kita menyediakan kebutuhan. Platform itu kan hadir di tengah-tengah untuk menyediakan yang dia bisa lihat langsung. Nah, ketika itu di input misalnya area Jawa, area Bali gitu, kita menggunakan region sesuai dengan Bappenas gitu. Nah, nanti semua orang bisa menginputkan. Di situ kita tahu siapa melakukan program apa di mana gitu ya. Nah, ini juga PKD, penilaian ketangguhan desa itu bisa melakukan penilaian. Pendekatannya sama seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana menginputkan kemudian langsung memvisualisasikan hasilnya gitu ya. Nah bahkan di dalam PKD itu kita langsung mendapat nilai dan langsung ada verifikasi. Ini bukti-bukti verifikasinya belum lengkap yang harus dilengkapi gitu ya. Kemudian bahkan ada rekomendasi aksi yang sudah diberikan gitu ya. Nah sebenarnya kan penggunaan teknologi itu kan yang orang atau daerah butuhkan itu adalah ketika dia menginputkan, dia tidak harus menunggu lama hasilnya, tapi dia bisa melihat secara langsung hasil itu untuk digunakan sebagai alat pengambil keputusannya. Nah ini juga kaitannya dengan fasilitator Desana. Nah ketika kita terdaftar, kita terregistrasi sebagai fasilitator Desana, ini salah satu contohnya. Ini ada form yang bisa menginputkan ini kita sehingga kita
tahu sebaran fasilitas yang ada di Indonesia itu apa gitu ya. Kemudian kapasitasnya apa, bahkan CV-nya itu bisa dilampirkan. Ya, ini untuk menghubungkan antara user dan pengguna gitu ya. Ini praktek baik gitu ya. Ini kolaborasi dari berbagai pihak yang punya concern terhadap isu-isu di katalog ini. Kemudian peran Pentahelix di sini juga ada ini bagaimana sebenarnya kita menyediakan satu form gitu ya untuk menginputkan. Ketika diinputkan itu mereka langsung visualisasinya langsung muncul gitu ya. Kemudian ini Desrelawan juga. Nah, kalau teman-teman ingat itu, Desrelawan itu adalah satu platform 5W1H ketika terjadi bencana. Desrelawan ini yang menghubungkan antara organisasi dan organisasi lain yang bekerja di isu-isu berbagai sektor dalam penanganannya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu tolak ukur bahwa ini kan pendekatannya pakai open source juga gitu ya. Saya ingat ketika Desrelawan ini berkembang, kalau teman-teman mungkin sering nanti mengunjungi website ini, itu ada beberapa bencana-bencana besar yang ada Desrelawannya, itu menyediakan data informasi siapa melakukan apa, di mana sektornya gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan saat itu gitu ya. Tapi ketika dia berkembang, kemudian ada pendanaan gitu membentuk satu SIMAR gitu ya, dengan platform lupa dengan digital principle tadi. Ketika terjadi kemarin bencana di Jawa Barat itu tidak bisa digunakan karena ada limitasi, harus ini developernya gitu. Saya sampaikan kalau urusan humanitarian PRB gitu ya, udah serahkan sama open source. Nah, kita tinggal bagaimana menjembatani kebutuhan user dan penyedia gitu sehingga kita bisa memfasilitasi itu. Ini yang lainnya, ini ada ini juga dokumen kesiapsiagaan, jadi kita bisa langsung melihat lanjut. Nah, ini konektivitasnya ke sistem informasi desa seperti apa? Nah, sistem informasi desa itu sebenarnya memudahkan desa kan dalam bentuk website ya. Isinya apa gitu ya? Informasi tentang kondisi objektif desa, kemudian perencanaan pembangunan desa, kemudian detail dan real kondisi desa gitu ya. Kemudian kerja-kerja di desa, kemudian data demografi, pemanfaatan dana desa, dan semua sistem informasi yang bisa memudahkan. Nah, tujuannya itu pertama ini ya, peran dan manfaatnya itu pemerintah desa lebih efisien, lebih efektif. Karena kalau kita menggunakan sistem informasi ini, itu kan kalau kita lihat tadi itu memotong banyak jalur gitu ya. Orang mengisi tapi dia langsung mendapatkan hasilnya. Kalau di dalam jalur riset kan mengisi, dianalisis dulu, kemudian diproses, baru bisa ditunjukkan. Kalau udah jadi dipresentasikan. Kalau ini enggak, langsung dipresentasikan hasilnya saat itu juga. Kemudian pemerintah desa lebih akuntabel, pelayanan publik lebih baik gitu ya. Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa. Kemudian warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa dan integrasi database. Nah, ini yang dalam konteks SID ini adalah sebenarnya bukan pada platform SID-nya, tapi bagaimana kemudahan akses untuk pengguna dan penyedia gitu. Sehingga ini ada proses interaksi. Nah, komponen sistem informasi sendiri itu kan ada basis datanya, kemudian ada hardware-nya, ada software-nya, ada data eksternal, data asumsi, jaringan komunikasi. Nah, yang paling besar itu harus mencakup pada bagaimana user. User itu bisa penggunanya, kemudian bisa perancangnya, bisa operatornya, bisa penyedianya gitu ya. Nah, apakah dia sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan user? Nah, berkaitan dengan keamanan data tadi yang saya sampaikan, di dalam pengelolaan risiko bencana itu kita tidak bicara soal data pribadi. Nah, itu yang selalu saya sampaikan ketika ini. Pertama kali yang diprotes adalah nih, karena open source, bagaimana nih keamanan datanya? Nah, saya selalu sampaikan 3 triliun atau 6 triliun ya data iktp. Tidak dijamin kok keamanannya gitu ya. Bahkan servernya ada di mana, di India atau di apa gitu, karena developernya orang India gitu kan. Nah,
itu bukan jadi rahasia umum lagi gitu kan. Kemudian yang kita sampaikan di sini bukan data pribadi, nama, kemudian data pribadi atau data telepon, data NIK gitu ya. Kemudian datanya harus bersifat open access atau publik. Artinya apa? Selayaknya kita bermain media sosial lah. Apa informasi yang ingin kita share gitu ya. Sehingga itu lebih lebih aman gitu ya. Kemudian menyediakan akses terbatas untuk data. Nah, kalau ada kebutuhan security data, makanya dalam tadi menjembatani antara data yang diinput dengan visualisasi tadi, kita harus batasi mana data-data yang private yang tidak bisa dipublik dan mana yang bisa yang akan dipublikasi gitu. Sehingga ada concern di sana gitu ya. Kemudian sistem admin gitu ya, enkripsi data, mengenal pengamanan data dan sistem. Kalau perlu kita punya cloud ada cloud system gitu ya. Nah, kemudian mengatur siapa saja yang memiliki akses pada data gitu ya. Kemudian penyamaran data menggunakan sistem proxy gitu ya. Memastikan software dan hardware-nya itu benar-benar aman. Kemudian dalam keamanan data itu sendiri perlu ada proses pemantauan aktivitas, keamanan jaringan, kontrol terhadap akses gitu, respon pelanggaran, ketika ada pelanggaran. Jadi ketika ada ini dirasa sudah ada pelanggaran terhadap keamanan, itu harus direspon dengan segera. Misalnya kalau sekarang yang sering kita lakukan adalah blokir gitu ya, blokir informasi gitu ya. Kemudian enkripsi, autentifikasi gitu ya. Kemudian multifaktor, sehingga kita bisa membangun satu skat-skat yang mana yang bisa diakses dan mana yang tidak gitu ya, sehingga data-data kita benar-benar aman. Nah, ini konteks ada dua security dan keamanan data, mulai dari enkripsi gitu ya, kemudian jejaring tadi, akses dan kontrol atau akses yang diberikan terhadap data, kemudian monitoring data gitu. Kemudian ada menggunakan cloud system gitu ya, pihak ketiga tapi memang fokusnya ke keamanan data atau data loss prevention gitu. Kemudian kalau privacy itu lebih pada mana sih data-data informasi yang kita. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana etika kita dalam menyebarkan informasi terhadap publik terkait dengan data-data yang kita ini. Jadi ada konteks security dan konteks privasi. Nah, itu harus ada kebijakannya. Makanya ada term condition. Nah, ini dalam konteks media sosial, bagaimana menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, informasi yang diberikan dapat menjangkau kelompok disabilitas gitu ya, tidak menginformasikan data pribadi gitu. Kemudian memberikan informasi yang bersifat membangun, tidak pada penderitaan yang dihadapi gitu ya, cross check ulang sumber informasi dan verifikasi sebelum disebarkan, kemudian menampilkan konteks-konteks edukasi tentang kebencanaan. Mungkin itu poin-poin besarnya. Kita bisa belajar, tapi yang saya mau sampaikan, jadi prinsip utamanya penggunaan data di informasi adalah ini. Kita mau pilih platform yang kita bangun itu sebagai bisnis entity atau sebagai humanitarian entity. Kalau kita sebagai bisnis entity, kalau kita membangun platform yang miliaran itu tidak masalah gitu ya. Kadang-kadang program itu kan buang platform 500 juta, pemerintah itu kan biasanya seperti itu, buang dalam bentuk website gitu ya. Tapi dia tidak memikirkan bahwa itu untuk bisnis atau bukan gitu ya. Tapi kalau sifatnya humanitarian, ya udah kita pakai yang open source gitu ya. Bagaimana kemudian menghubungkan antara input dan flow sistemnya itu menjadi satu data visualisasi. Mungkin itu Mas Hendra dari saya. Mungkin ada pembelajaran dari teman-teman yang lain yang pada prinsipnya sebenarnya konteksnya ada di poin ini sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Petra atas paparannya ini. Sudah banyak yang langsung di cover ya ini tadi. Tadi saya kira hanya yang digital principle and innovation, tapi sudah sampai etika bermedia sosial juga. Nah, tapi saya tergelitik ini Mas Petra, tadi di paparannya Petra kan ada contoh-contoh bagaimana platform-platform itu ditayangkan ya. Kita bisa mendapatkan informasi dari platform, tadi ada katalog kesiapsiagaan, ada kalau SIMAX tadi itu kayaknya manajemen aset itu ya Mas Petra ya, kalau nggak salah ya, di Kemendikbud.
Ada juga tadi yang SID, Sistem Informasi Desa, ini berarti yang capnya Kementerian Desa dan PDT ya. Nah, di sini kan ada Mas Adam Kurniawan ini dari Balang Institut ya Mas Adam. Kebetulan juga kemarin-kemarin sempat menggunakan beberapa aplikasi ya. Yang saya dengar aja ada e-Sadar Baik, e-Saskia dan lain-lain. Nah, mungkin boleh minta waktunya Mas Adam untuk berbagi cerita mengenai bagaimana pemanfaatan teknologi waktu dilakukan oleh teman-teman Balang Institut. Silakan Mas Adam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Saya cerita saja barangkali ya. Saya sekarang ini juga bersama Awal Nur Afdal. Dia waktu itu yang memimpin proses pengumpulan data di lapangan. Mungkin Awal nanti bisa berbagi cerita apa kendala-kendala yang didapatkan pada saat melakukan pengumpulan data waktu terjadi banjir di Bantaeng pada tahun 2021 ya. Ini bersamaan dengan COVID. Jadi Balang Institut itu kan sebenarnya dia lebih ada lembaga yang mendorong pemenuhan hak masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam dan yang berkelanjutan. Itu artinya banyak beririsan dengan bagaimana mendorong pemulihan lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi Balang kemudian punya data bentang alam di Bantaeng, mana daerah tangkapan air, mana daerah-daerah yang kira-kira berpotensi akan menyebabkan banjir kalau itu terganggu. Itu data dasar yang dimiliki oleh Balang. Oke, nah ini YouTube. Yang menarik sebulan Juni terjadi banjir, itu ada wartawan yang nanya saya, musim hujan mulai masuk, apakah terjadi potensi banjir di Bantaeng? Nah, jadi itu dimuat di media. Saya bilang, ya, ini kita punya potensi banjir yang cukup besar karena tutupan lahan di sini ini terbuka sebagai daerah tangkapan air. Tutupan lahannya itu misalnya ini kami tunjukkan nih. Ini daerah tangkapan air, terjadi pembukaan lahan dan lain-lain. Itu hal-hal yang dikerjakan oleh Balang ya, secara reguler. Nah, lalu terjadilah banjir. Nah, pada saat terjadi banjir, ya kita melakukan dengan cepat pemetaan wilayah terdampak banjir. Ini hasilnya. Lalu kemudian hasilnya itu diminta dipresentasikan di depan pemerintah. Ini dia, depan pemerintah kabupaten, gitu kawan-kawan. Kemudian pada saat itu Bupati meminta, bisakah Balang membantu menyiapkan data yang rigid dengan cepat untuk memastikan bantuan yang turun ke masyarakat bisa tepat. Jawabannya supaya cepat bikin aplikasi sederhana yang bisa digunakan di handphone. Basisnya menggabungkan beberapa data spasial, numerik, teks, dan gambar. Dibuat dalam satu platform aplikasi sederhana, diinstal di HP. Isinya adalah titik koordinat rumahnya di mana, siapa penghuni rumahnya, bagaimana tingkat keparahan kerusakan rumahnya. Nah, itu dilengkapi dengan foto. Jadi sesederhana itu aplikasi yang dibuat, diberi nama e-Sadar Baik. Saya bahkan sudah lupa itu apa kepanjangannya e-Sadar Baik. Jadi itu memang kita buat untuk memastikan pemerintah punya data yang rigid soal itu. Nah, karena butuh cepat, kita lalu negosiasi dengan pemerintah. Nah, ini kami tidak siap tim kerja, mungkin hanya ada sekitar 10 orang relawan yang bisa kita gerakkan. Sementara korban banjir itu ada sekitar 10.000 orang. Akhirnya pemerintah mengerahkan orang BPBD untuk ikut melakukan pendataan. Jadi dibuat aplikasinya dengan cepat karena sederhana saja. Begitu jadi pemerintah yang biayain, begitu jadi kita buat pembekalan, teman-teman turun mendata sekitar seminggu kalau tidak salah. Lalu muncullah datanya. Karena kan tidak perlu diinput lagi, hanya diinput lewat HP, tidak perlu dianalisis, langsung muncul grafiknya, lokasinya di mana, tingkat keparahan rumahnya seperti apa. Nah, itu dijadikan basis oleh pemerintah untuk menurunkan bantuan, termasuk menentukan di mana rumah-rumah yang rusak yang perlu segera dibantu, di mana orang-orang yang butuh pengungsian dan lain-lain. Itu secara sederhana yang dilakukan oleh Balang. Nah, hasilnya kita kasih ke pemerintah termasuk aplikasinya karena dia yang biayai. Tapi tampaknya karena pemerintah tidak begitu siap mengoperasikan aplikasi meskipun sangat sederhana ya, hanya dipakai pada saat itu saja, hanya dipakai satu kali. Nah, catatan penting dari ini adalah kalau pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil gitu LSM, dan LSM-nya ini punya kedekatan yang baik dengan komunitas, dengan masyarakat, sebenarnya itu bisa kita kerjakan dengan cepat kalau untuk menyiapkan model pendataan itu. Nah, salah satu nilai lebihnya kenapa bisa rigid datanya,
Beberapa rumah masih ada kakaknya, kartu keluarganya. Beberapa rumah lainnya tidak ada. Nah, kami minta akses ke Dinas Capil agar diberikan data penduduk desa-desa yang terdampak banjir. Nah, jadi kami cukup masukkan di situ datanya. Oh, ketemu ini anaknya usianya sekian dan lain-lain. Itu memudahkan gitu. Jadi kami dikasih akses data untuk melihat data penduduk sampai nomor kakaknya dan lain-lain di desa-desa yang terdampak banjir tersebut. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan, Balang itu kan punya pengetahuan tentang bencana secara sederhana saja. Misalnya banjir itu, bencana alam itu selalu berulang. Kalau sebuah tempat pernah banjir, besok lusa akan banjir lagi. Tahun depan, 3 tahun depan pernah banjir lagi. Kalau pernah tsunami terjadi di situ, mungkin akan tsunami lagi suatu saat nanti, tinggal tunggu siklusnya. Nah, sayangnya pemerintah dalam siklus penanganan bencananya itu agak timpang. 14 hari pertama biasanya penanganan tanggap darurat. Setelah itu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Term rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana itu adalah dia hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, jembatan yang putus, rumah-rumah warga dibenerin, gedung-gedung rusak diperbaiki. Nah, padahal menurut kita harus direhabilitasi juga itu bentang alam yang menyebabkan terjadinya banjir tadi. Itu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, setelah itu ada tahap adaptasi, bagaimana kita beradaptasi. Cara hidup kita, kebijakan pemerintahnya beradaptasi dengan bencana yang mungkin akan berulang. Rumah-rumah mungkin dipindahkan dari pinggir sungai. Waktu itu ada cek dam yang jebol, jembatan yang terhambat sampah yang menjadi titik-titik luapan air. Nah, itu mestinya dibenahi tuh, yang gitu-gitu. Yang terakhir tadi, mestinya pemerintah kemudian menerapkan sistem peringatan dini supaya kita ada kesiapsiagaan. Ini waktu musim banjir nih, kalau tanda-tanda begini siap-siaplah, amankan barang-barangmu, siapkan pengungsian dan lain-lain. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di Bantaeng ya, karena ini konteksnya di Bantaeng. Dia hanya melakukan penanganan pada saat terjadi bencana saja, memastikan bantuan turun, warga mendapatkan pertolongan dan memperbaiki infrastruktur yang rusak. Tidak menjalankan secara utuh bagaimana siklus penanganan bencana, sehingga bencana terus berulang, bukannya makin kecil risikonya, malah dampaknya semakin besar setiap tahun. Karena tidak dibarengi dengan kebijakan yang memastikan bahwa bencana ini bisa diatasi. Mungkin menambahkan ya terkait yang lebih detail. Ya. Oke, silakan Pak Awal. Ya, halo. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Tadi juga sudah dijelaskan ya dari awal proses penanganan banjir yang melakukan pemanfaatan teknologi oleh Bang Adam tadi ya. Cuma mungkin saya sedikit menjelaskan aja teknisnya di lapangan itu seperti apa dan keluaran dari respon Balang pada saat itu gimana. Jadi pada tahun 2021 itu terjadi banjir yang mungkin cukup cukup parah ya, karena selain dari Bantaeng waktu itu ada di kabupaten tetangga di Jeneponto juga terdampak, tapi memang fokus kita waktu itu hanya di Bantaeng. Nah, di hari pertama banjir kita langsung turun untuk bantu warga bersih-bersih. Kemudian yang kedua, hari kedua kita lakukan pemetaan partisipatif dengan melibatkan warga untuk mencari tahu titik-titik banjir itu di mana gitu. Jadi dari pemetaan itu kita akhirnya punya peta wilayah yang sebagai dasar kita untuk pembuatan aplikasi tadi. Nah, setelah itu pemetaan yang sudah kita lakukan itu akhirnya kawan-kawan Balang mempresentasikan itu ke pemerintah kabupaten seperti yang dijelaskan tadi Bang Adam gitu. Jadi setelah presentasi akhirnya pemerintah kabupaten waktu itu minta agar kawan-kawan Balang memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk menyediakan data yang lebih rigid lagi gitu. Misalnya kayak jumlah rumah yang terdampak, kemudian kebutuhan mendasarnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kemudian Balang membuat satu platform yang itu sebetulnya dari aplikasi AppSheet. Nah, tadi yang dijelaskan oleh pembicara pertama, dia gunakan Kobo dan lain sebagainya. Dan kalau di AppSheet sendiri itu adalah aplikasi yang sudah include dengan, intinya di aplikasi itu bisa menyertakan titik koordinat, kemudian foto rumah. Jadi menjadi bagian dari form yang diisi. Nah, akhirnya dari data-data itu kemudian
lahirlah beberapa informasi-informasi yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten. Salah satunya adalah jumlah kartu keluarga yang terdampak, kemudian yang terdampak itu asalnya dari mana saja, apakah itu rumahnya. Kan waktu itu juga yang terdampak di wilayah-wilayah banjir itu ada beberapa pedagang-pedagang yang sebetulnya dia tidak bermukim di situ, tapi dia hanya berjualan dan akhirnya dia ikut terdampak, tapi terdampaknya bukan tempat tinggalnya yang terdampak. Nah, akhirnya setelah data itu rampung, itu kemudian diserahkan kembali ke pemerintah kabupaten seperti yang dijelaskan tadi Bang Adam. Nah, saya hanya mau mengatakan bahwa sistem pendataan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi itu dapat merespon cepat gitu, dan tinggal menunggu bagaimana kolaborasi antara pemerintah kabupaten untuk menginisiasi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di masyarakat yang karena kita ini bicara soal penanganan banjir di Bantaeng waktu itu dengan menggunakan pemanfaatan teknologi, akhirnya mungkin yang bisa diinisiasi oleh pemerintah kabupaten adalah bagaimana memberikan bantuan, karena dalam forum juga kita sediakan form yang sebetulnya kayak kebutuhan mendasar masyarakat yang terdampak itu seperti apa, di mana rumahnya dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga pemanfaatan teknologi ini itu juga sangat bermanfaat atau sangat berguna untuk membantu pemerintah kabupaten mengidentifikasi sebetulnya dampak yang menjadi faktor sebetulnya itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Adam bahwa suatu daerah yang mungkin pernah banjir akan banjir kembali. Nah, akhirnya kita di teknisnya itu mengidentifikasi melalui pemanfaatan teknologi ini mengidentifikasi sungai-sungai yang menjadi titik luapan air dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa temuan waktu itu. Pertama, bahkan ada pembangunan yang sebetulnya tidak strategis untuk akhirnya pembangunan itu menjadi rawan banjir gitu. Misalnya kayak pembangunan Indomaret dan lain sebagainya yang itu sebetulnya mempersempit aliran air gitu. Jadi semua data-data itu akhirnya bisa kita semua data-data itu akhirnya bisa kita rampung melalui website tadi, dan data-data warga juga lengkap, tinggal bagaimana kemudian pemerintah kabupaten menindaklanjutinya itu. Nah, untuk sementara itu aja yang dari saya, karena sebetulnya yang paham aplikasi itu adalah kawan-kawan lain dari Balang. Saya hanya bisa menjelaskan sebagai sebagai orang yang terlibat dalam pendataan itu sih teman-teman. Ya, terima kasih Kak Awal ini dan Kak Adam kalau masih di sini ya, atas paparannya, berbagi cerita tadi, karena bagaimana di paparannya Mas Petra, di paparannya Mas Adam, paparannya Mas Awal ini memang menjelaskan bagaimana ketika kita sudah memiliki data, kalau tadi istilah data driven ya. Jadi tidak peduli masalah formalitas, masalah kalau tadi ada istilah bersertifikat. Nah, data-data ini sudah berbicara atas dirinya sendiri. Karena dia sudah berdaulat, sampai pemerintah pun harus mengakui mau tidak mau. Bahkan tadi mengundang teman-teman Balang untuk presentasi di depan pemerintah, terus kemudian aplikasinya digunakan untuk semacam proses asesmen ya, digunakan untuk pendataan di awal ketika respons bencana. Atau di cerita Mas Petra tadi sebelumnya, BIG akhirnya menggunakan juga yang dari OpenStreetMap. Jadi karena kita sudah punya tadi kita sudah berdaulat dengan data yang kita punya, mau tidak mau yang lain mengikuti, mau pemerintah, mau stakeholder yang lain, dan itu di satu sisi merupakan strategi advokasi yang luar biasa ya, karena dengan validitas data yang kita punya sampai mendobrak pintu birokrasi dari pemerintah-pemerintah yang biasanya kita kenal agak sulit ya, dan sangat-sangat mengandalkan kebutuhan administratif dan birokratis lainnya. Nah, saya buka mungkin sesi pertanyaan. Barangkali kakak-kakak ada yang mau bertanya, boleh lewat chat, boleh disebutkan langsung, disampaikan verbal. Oh, ini malah ada pertanyaan lewat chat ya. Mbak Wiwi, wah Mbak Wiwi mau bertanya, silakan Mbak Wiwi. Hadir. Silakan. Mau silakan Mbak. Bertanya ke Kak Adam dan Kak Awal nih. Kira-kira tantangan yang dihadapi saat penggunaan teknologi untuk pengelolaan resiko bencana itu seperti apa? Terus juga mungkin
eh, un- untuk Mas Petra dan Kak Awal, kira-kira apa ya, dari apakah mungkin dari teknologi yang ada itu yang atau data-data yang ada itu bisa dipakai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wiwi. Yang pertama tantangan ya. Ya, Ya silakan Kak karena Kamal. saya menjelaskan soal teknis ya di lapangan, Ya. jadi mungkin lebih cocok. Ya benar. Ya tantangan itu juga penting untuk diidentifikasi. Pertama adalah karena kita pemanfaatan teknologi ya, dan kultur orang-orang kampung gitu ya, maksudnya kayak orang-orang di pelosok di daerah itu kan biasanya dia sudah terbiasa dengan kalau misalnya pendataan itu menggunakan kuesioner dengan catat-catat gitu kan. Nah akhirnya ketika penggunaan teknologi itu dengan menggunakan HP, ketika itu tidak diperhatikan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, dia akhirnya lebih tidak terbuka karena kita kelihatan tidak interaktif gitu, karena bertanya main HP karena waktu itu juga kita pendataannya itu menggunakan HP gitu. Nah kemudian yang kedua, karena ini kita menggunakan teknologi, kebetulan waktu itu aplikasinya memberikan kemudahan. Jadi untuk loginnya itu memang membutuhkan memang harus online gitu ya. Tapi pada saat pendataan itu bisa dilakukan secara offline dan bisa kita refresh setelah mendapatkan wifi dan lain sebagainya gitu ya. Tantangan yang kedua adalah karena pendataannya kita ditentukan kuesionernya, meskipun ketentuannya ini sebetulnya adalah kebutuhan mendasar dari pemerintah kabupaten. Jadi misalnya jumlah kakak dan lain sebagainya, ya kita yang seperti yang Bang Adam tadi bilang bahwa ada beberapa kelengkapan administrasi kelengkapan administrasi masyarakat yang terdampak banjir itu hilang gitu, misalnya kayak kartu keluarga, KTP, ijazah dan lain sebagainya. Nah itu kemudian menjadi kendala juga. Nah akhirnya platform yang disediakan Balang itu menyediakan kemudahan. Jadi untuk yang kartu keluarganya hilang, tinggal mengisi nomor yang sampai 16 digit gitu ya untuk memenuhi form. Nanti akan diuruskan kembali gitu melengkapinya di akhir gitu. Tapi itu minim untuk itunya, karena rata-rata pada saat banjir warga itu yang pertama diamankan adalah administrasinya. Terus yang ketiga adalah kendalanya itu karena ini banjir dan kita dilihat sebagai bagian dari pemerintah. Nah kadang-kadang ada masyarakat yang tidak terbuka terhadap para surveyor karena menganggap bahwa ini akan ada bantuan dan lain sebagainya. Kalaupun dia terbuka, mungkin harapan ada bantuan dan lain sebagainya itu mungkin ada gitu, kayak ya biasalah. Nah itu juga jadi kendala yang mungkin kita bisa pecahkan, tapi untuk praktek beberapa kali di Balang itu ya kendala-kendala yang kita alami itu seperti itu gitu. Cuma memang dari ada kemudahannya juga gitu. Pertama, kalau kuesioner yang ini kan biasanya tuh pendataan yang zaman-zaman dulu kan itu habis itu input lagi, dan itu juga ada setelah antara pendataan dengan inputnya itu mungkin di situ juga akan ada yang terlupakan dan lain sebagainya. Nah ini platform yang kita sediakan itu sudah langsung input juga sekalian gitu, jadi itu lebih memudahkan. Cuma memang kendala-kendalanya itu ya itu tadi, respon masyarakat itu sebetulnya dengan penggunaan teknologi itu masih belum terbiasa gitu dengan pendataan yang menggunakan cara-cara pemanfaatan teknologi itu tadi. Tadi juga ada pertanyaan lagi ya, apakah memungkinkan penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ya terhadap mitigasi bencana gitu ya. Yang menurut saya karena situasinya waktu itu kita adalah responsif, ada bencana yang akhirnya kita respon melalui sistem pendataan yang lebih fleksibel. Ya mungkin kalau untuk meningkatkan kesadaran mungkin kita butuh platform lain gitu. Menindaklanjuti itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Kak Awal. Ya, terima kasih. Saya mau colek Mas Petra dulu. Halo Mas Petra.
Ya, Mungkin ini bisa menjawab juga pertanyaan dari Mbak Wiwi tadi terkait tantangan yang dihadapi dan bisa nggak digunakan teknologinya untuk mendorong edukasi bencana. Silakan Mas Petra. Iya, terima kasih Mas Hendra, Mbak Wiwi. Mungkin ini ya, saya tadi juga sudah sampaikan gitu ya. Apa yang dilakukan Mas Adam, Mas Awal itu dengan konsepnya sama gitu ya. Intinya kita mau pilih dua ini. Kita ini mau menjadikan platform ini sebagai bisnis atau sebagai humanitarian gitu ya. Kalau bisnis itu tentu pasti akan konsekuensinya developernya. Nah, tadi yang disampaikan ini data open source dari ODK itu kan banyak ya. Ada Mobinte, ada Kobo, ada Epicolect, tadi teman-teman juga pakai apa tadi namanya lupa ya. Itu juga sama, konsepnya sama. Nah, yang perlu kita ini dalam era digital ini adalah bagaimana kita memetakan ekosistem dan kebutuhan user to user. Nah, kenapa itu tidak digunakan? Ketika itu dibutuhkan oleh user, maka dia akan digunakan. Nah, yang harus kita tawarkan adalah strateginya, strategi keberlanjutan dalam arti apa gitu ya. Dalam arti, saya sepakat tadi Bang Adam, kebijakannya seperti apa gitu. Nah, harus dimandatkan ketika untuk misalnya pendataan dampak gitu ya. Ya, formnya harus kita sesuaikan dengan form yang udah ada di perkanya misalnya. Perkanya itu kan ada tuh formnya. Nah, ketika itu dipakai secara mandatori, itu pasti akan digunakan gitu ya. Form itu akan digunakan gitu ya. Mau aplikasi apapun nanti akan digunakan. Karena dalam konteks open source ini, kita kan tidak memikirkan developernya. Beda kalau kayak aplikasi-aplikasi yang tadi. Ya, ini ada, oke, sambil menunggu Mas Petra ya. Ada pertanyaan Kak Syarah, silakan Kak Syarah kalau mau ditanyakan dulu. Ya, Silakan, oke. Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk saya sendiri ingin minta arahannya ya Mas Putu untuk membuat aplikasi bagi Satuan Pendidikan Aman Bencana, karena di lokasi saya sendiri itu sangat dekat dengan Sesar Lembang. Jadi saya ingin mengedukasi untuk peserta didik saya ataupun orang tuanya yang memang rumahnya itu dekat dengan patahan atau Sesar Lembang, itu seperti apa gitu. Jadi karena di kita sendiri di sekolah saya sudah punya apa sih istilahnya program mitigasi tentang bencana gitu, mitigasi tentang bencana, karena kita tahu gitu kan, kita tahu bahwasannya sekolah kita itu atau satuan pendidikan kita itu dekat dengan pusat gempa atau pusat bencana gitu. Nah, kendalanya sendiri itu apakah gitu kan bisa pemanfaatan teknologi itu sendiri bisa menangani resiko bencana gitu. Karena teknologi sendiri itu tadi yang dikatakan sama Mas Awal gitu kan sangat tidak familiar bagi sebagian masyarakat desa. Kebetulan di Kecamatan Lembang juga itu kan desa-desa ya, ada 16 desa, dan mungkin mereka istilahnya gaptek atau gagap teknologi gitu. Jadi bagaimana nih kita menyikapi kendala seperti ini gitu, sedangkan masyarakatnya sendiri itu tidak familiar dengan teknologi gitu. Seperti itu Mas Putu, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Kak Syarah. Ini Mas Petra sudah bergabung ini. Halo Mas Petra. Iya Mas Hendra, mohon maaf. Saya izin tidak pakai video aja ya. Iya, silakan. Sorry Mas Petra, ini barusan Mbak Syarah tanya terkait SPAB, di chat juga sudah ada. Tapi mungkin bisa dilanjut sedikit tadi yang penjelasannya terakhir kan terputus di menggunakan pertanyaan sesuai perka, tidak perlu mikirin developingnya karena alatnya udah ada, beda dengan aplikasi lainnya. Silakan Mas Petra. Ya, yang perlu tadi saya sepakat dengan Mas Adam, bagaimana mensasar kebijakannya, karena pemerintah itu kan harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi artinya form yang harusnya dipakai itu adalah form yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga
sebenarnya kan apa yang dilakukan teman-teman tadi adalah bagaimana mendiseminasi informasi secara langsung dalam satu informasi hasil yang real time. Nah, sering sekali kan ini kan jadi memutus banyak rantai ya. Kita harus ambil data dulu, analisis gitu, baru bisa kita ini. Kalau ini kan data masuk, terus analisisnya sudah keluar, sudah memberikan informasi langsung, langkah-langkah atau apa hasil yang di data gitu ya. Nah, makanya tadi kita perlu melihat kebutuhan user. Kalau user itu benar-benar butuh, dengan pendekatan itu dia akan menggunakan gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa form yang dibangun gitu ya, kita bisa modifikasi atau apa, tapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, kemudian bagaimana tadi ya soal banyak sebenarnya platform-platform itu. Kalau saya sebenarnya lebih menjelaskan secara secara bisnis proses yang dibutuhkan gitu ya, bukan dijawab dengan platform baru. Biasanya inovasi itu selalu dijawab dengan platform baru. Jadi banyak platform sebenarnya menggunakan platform yang ada, kemudian bagaimana itu disajikan. Kebutuhannya kan itu, informasi tadi pendataan itu disajikan sebagai alat pengambil keputusan. Termasuk kalau bisa di dalam form itu hasil itu pembelajaran dari masyarakat gitu ya, seperti apa gitu ya, itu entah dalam bentuk dokumen, entah dalam bentuk cerita, itu bisa disajikan gitu dalam dashboardnya. Kemudian yang kedua soal teknologi tadi, karena orang kan selalu berbicara seperti yang saya jelaskan tadi soal CVA atau cash transfer assistant cash voucher assistant gitu ya, atau cash transfer. Itu waktu itu dengan pendekatan-pendekatan yang saya usung adalah itu harus 100% diverifikasi. Kuncinya bagaimana data dan informasi itu digunakan, bagaimana kita menyediakan orang untuk memberikan menginput data atau informasinya untuk disajikan. Nah, ketika itu tersaji, masyarakat yang tadi enggan gitu ya, dia akan berkontribusi atau berpartisipasi. Persoalan dia akan dibantu atau tidak, itu kan tidak ada ini, karena orang tidak tahu kan bahwa dia didata, dia didatangin gitu ya. Kalau didatangi pasti biasanya kolektif yang dikejar kan kepala dikuhnya atau kepala dusunnya gitu. Ini mana bantuannya? Datang catat, tanya-tanya tapi tak kasih bantuan gitu. Kira-kira gitu Mas Hendra. Jadi lebih kepada bagaimana kita menyediakan apa yang ingin orang kontribusikan, apa orang ingin sampaikan untuk orang lain dapat belajar gitu ya. Jadi ada hub di situ. Oke, makasih Mas Petra jawabannya. Jadi memang ya semua harus, kalau di Wikipedia ini istilahnya user generated content ya. Ini self assessment ya, gitu. Dia harus ngisi sendiri dan ya itu kalau dia jujur, dia butuh, dia harus berusaha gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Kak Syarah. Ini Mas Awal masih di sini tidak ya? Halo, Mas Awal, Kak Awal? Masih. Oke, geser sebentar Mas Petra. Ini ada pertanyaan tentang SPAB. Kak Awal, kira-kira bisa bersedia ikut menjawab nggak ya terkait pertanyaan aplikasi mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB itu, yang karena sekolahnya Kak Syarah kan di dekat Sesar Lembang itu Kak Awal. Nanti saya juga mau ikut ini ya, cerita sedikit tentang yang SPAB juga, tapi mungkin awalnya dijawab oleh Kak Awal dulu. Silakan Kak Awal. Bisa diulangi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya ini beliau minta arahan, bisa nggak membuat semacam aplikasi tapi untuk sekolah, jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana gitu. Karena sekolahnya Kak Syarah ini dekat Sesar Lembang dia. Ya sebetulnya kalau misalnya aplikasi yang kita gunakan dulu itu ya namanya Fkit, akhirnya di Fkit itu kita buat namanya Sadar Baik. Sebetulnya yang buat itu bukan saya sih sebetulnya, tapi teman yang di bagian yang memang dia buat aplikasi seperti itu untuk memudahkan pekerjaan. Nah, aplikasi itu dari Fkit selain dari digunakan untuk penanganan banjir, itu juga sudah dilakukan kayak pendataan untuk ibu-ibu hamil gitu kan, ada tuh yang bendera Zaskia kalau nggak salah,
saya nggak tahu itu hanya kebijakan di kabupaten sana atau di sini juga ada yang pokoknya yang ibu hamil yang 3 bulan kehamilan 3 bulan itu bendera apa, terus ini itu bendera apa. Nah sebelumnya itu seperti itu. Nah akhirnya dibuatkan aplikasi. Nah di aplikasi itu didata, jadi setiap kalau yang pendamping ibu hamil itu apa sih namanya ya, kayak bidangnya gitu ya, untuk bikin Esaskia ya di SSK di SSK itu. Jadi yang update itu adalah nakesnya gitu, petugas kesehatannya gitu, yang yang mengupdate, oh ini dampingan saya di daerah sini ada sekian ibu hamil. Nah ibu hamil yang ini harus bendera biru nih gitu. Jadi yang mau saya bilang adalah platform yang digunakan itu kayaknya welcome untuk semua welcome untuk semua pendataan gitu ya. Begitu nggak sih? Coba aja ya. Mbak itu semua nih. Buat selesai. Ya, berarti kalau saya boleh menangkap sedikit, sebenarnya aplikasinya dia fleksibel ya, atau istilah itu versatile ya. Mau buat untuk kepentingan apapun, untuk kebutuhan apapun dia sebenarnya bisa gitu ya. Tinggal bagaimana tadi pengaturannya ya. Jadi kalau mau buat untuk SPAB juga boleh, juga bisa, memungkinkan ya ke awal ya. Kalau Mas Petra, ya silakan dikit. Awal. Ya, bahkan selain dari yang saya sebutkan tadi, itu sudah beberapa tuh juga dibuat, misalnya kayak pendataan lahan rumput laut tuh. Nah, ya, jadi kalau misalnya petaninya petaninya nicknya ini, terus kalau diklik, lahannya langsung mengarah ke langsung ada peta yang mengarah ke perairan Bantai gitu, yang menyebutkan bahwa lahan ini lahan rumput laut si A misalnya sekian gitu. Jadi memang tinggal bagaimana meramunya mungkinnya aplikasi itu untuk digunakan digunakan untuk keperluan yang mungkin untuk kayak semacam yang dipertanyakan tadi, yang sekolah gitu mungkin bisa. Ya, terima kasih Mas Awal tambahan Mas jawabannya. Awal. Ya, ini geser ke Mas Petra sebentar, Mas Petra. Halo Mas Petra. Ya Mas. Ya, ini pertanyaan yang sama tentang SPAB nih, karena Kak Syarah ini tanya, bisa nggak buat aplikasi untuk SPAB karena sekolahnya dekat Sesar Lembang ternyata. Tuh, silakan Mas Petra. Kalau bisa itu ya bisa gitu ya. Cuma kan kebutuhannya, kemudian tadi kalau kita lihat digital prinsipalnya itu apa sih yang menjadi kebutuhan, kemudian kalau tidak salah SPAB itu sudah ada platformnya gitu yang dibuat, yang dibantu teman-teman plan, kemudian di Inaris, di Inaris gitu ya, diintegrasikan. Di Inaris dirumahkan ya. Dirumahkan di Inarisnya gitu ya. Karena memang tipikalnya Inaris itu kan sama dengan platform yang dibuat ya. Jadi memang kenapa Inaris itu setiap tahun itu pasti ada dana pengembangannya gitu ya. Kita kan sebenarnya kan tidak pada posisi untuk membuat platform gitu ya, tapi menggunakan yang sudah ada. Nah, tadi seperti Mas Awal sampaikan itu sebenarnya kebutuhan data atau kebutuhan informasi itu apa sih yang ingin kita sajikan dalam SPAB gitu ya. Ya kita sederhana aja, kalau saya gampangannya gitu ya. Di sekolah itu kan sering pakai yang namanya Google Classroom gitu ya. Nah, ketika itu diinikan ke itu kan Google Classroom itu kan nanti dalam bentuk pendidikannya, formnya seperti apa gitu ya. Nah, itu kita desain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan di sekolah gitu. Jadi tidak usah kita berpikir kalau Inaris itu memang tiap tahun ada dana pengembangannya. Jadi ketika ada apa-apa itu ada developernya, karena dia hampir sama dengan bisnis proses, tapi karena under pemerintah gitu ya, dananya tidak terbatas gitu. Kalau kita yang kemudian tidak memiliki alokasi anggaran, dana, banyak form yang bisa dipakai gitu ya. Sebenarnya simple, bisa juga menggunakan ini Google, kalau kayak di absen ini kan Google Form ya. Bisa juga, cuma kebutuhannya itu apa gitu ya. Nah, itu mainnya di logic. Mungkin Mas Awal lebih paham itu ketika turun ke lapangan kan, ketika dia ini itu kan bisa, hanya kalau di Google Form dia tidak semaksimal yang lainnya yang menampilkan spasial ya.
geotagging kayak gitu. Nah, tinggal kita gunakan form yang ada, kita cari gitu ya orang yang bisa membantu form yang diisi ini itu divisualkan gitu. Divisualkan dalam bentuk hasil analisis. Sederhananya kan seperti itu. Nah, jadi kita tidak memikirkan bagaimana kita developernya, bagaimana kita mengelola servernya, bagaimana mengelola yang lainnya. Seperti tadi kan saya tunjukkan hanya Power BI gitu. Itu kan bagian dari open source, hanya untuk visualisasi gitu ya. Terus ininya juga pakai Kobo atau banyak kok. Ada Kobo, ada Epicollect, ada Google Form gitu. Itu bisa dilakukan. Hanya yang harus kita bangun pertama adalah ini tadi, kalau kita bicara empatisnya itu apa gitu ya, kita pingin memberitahu apa, memberikan informasi apa, kemudian siapa yang dituju. Kalau orang tua ya mau tidak mau nanti formnya itu atau visualisasinya itu untuk orang tua gitu ya, formnya itu yang mengisi anak murid sama ininya apa namanya sekolahnya, yang simple aja gitu. Jadi tidak usah berpikir, kadang-kadang biasa kan kalau di pemerintah gitu, wah ini harus buat platform, tapi tidak tahu bahwa platform itu misalnya nih, kayak Inaris itu pengembangan itu, dia harus ngizin Google itu butuh waktu yang lama gitu. Dan biayanya kan jalan terus gitu, tapi karena itu ada pembiayaan setiap tahunnya gitu, dari APBN atau dari ini, jadi lebih secure gitu. Tapi kalau kayak yang kita gunakan tadi Mas Awal sama saya yang gunakan itu kan itu sifatnya open source, hanya bagaimana data di collect dan divisualisasikan. Sederhananya seperti itu. Jadi tidak dijawab, jawabannya tidak harus selalu bikin platform baru, tapi menggunakan apa yang bisa kita gunakan dan familiar kita pakai gitu. Kalau pakai Google Classroom pakai ya manfaatkan fitur-fiturnya gitu. Hanya kita butuh expert yang bisa mengisi konten-konten yang berkaitan dengan kebencanaan, misalnya terkait dengan SPAB, terkait dengan isu bencana, sesar Lembang, apapun itu yang sifatnya lebih interaktif gitu, terutama kepada anak-anak, dan itu juga bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu Mas Hendra. Iya, terima kasih Mas Petra, Kak Syarah. Semoga masih di sini ya. Saya mau nambahkan sedikit aja 2 menit. Kalau yang SPAB tadi yang seperti dijelaskan Mas Petra, ada dashboardnya ya. Ini saya share screen sedikit ya, dashboardnya. Nah, tapi dashboard ini dirumahkan di websitenya Inaris. Dan ini hanya menampilkan apakah di daerah ini ada berapa sekolah yang sudah terprogramkan SPAB. Dan ia memuat ini keterangannya ya, TK-nya apa dan hasil dari self assessment. Nah, mungkin Kak Syarah karena pegiat SPAB mungkin jauh lebih paham ya, bahwa kalau di SPAB itu ada salah satunya menilai dirinya sendiri terkait seberapa tangguh dia atau seberapa siap dia, seberapa aman dia menghadapi bencana. Nah, kan melakukan itu ya self assessment, dan nilainya itu bisa dilihat di sini walaupun nggak semuanya muncul ya, Kak Syarah lagi-lagi. Dan kalau kita mau melakukan penilaian itu juga udah ada tutorialnya yang di sini, dan ya Kak Syarah mungkin sudah menerapkan ini waktu memfasilitasi SPAB. Nah, barangkali kalau misalnya kebutuhan lain yang Kak Syarah rasa urgent terkait SPAB, bagaimana pemanfaatan teknologi untuk menunjang SPAB misalnya, itu juga bisa saya hubungkan dengan teman-teman, kami hubungkan dengan teman-teman Seknas SPAB ya, atau tadi juga Mas Petra sempat menyebutkan PLAN. Jadi Plan Internasional Indonesia atau YPII itu sedang membantu Seknas, jadi mendukung Seknas SPAB di berbagai aspek. Seperti juga di Jogja, karena Jogja menjadi pilot project SPAB nasional. Mungkin itu Kak Syarah, nanti mohon izin teman-teman saya juga share nomor HP ya, atau nanti bisa di-share, ditanyakan ke Sekretariat Lokadaya juga kalau mau diskusi lebih lanjut mengenai SPAB. Saya bukan pakarnya, tapi saya bisa mempertemukan ya, dengan Mas. pakarnya. Ya, terima kasih Mas untuk jawabannya ya. Jadi sebenarnya kenapa saya mengikuti beberapa sesi webinar Zoom ini, karena memang baru istilahnya 2 tahun ini saya menggiatkan tentang SPAB itu sendiri gitu Mas, gitu, karena memang di kalangan masyarakat Lembang sendiri mereka tuh tidak aware dengan nih, mereka tuh dekat dengan
bencana itu sendiri gitu. Nah, seperti itu. Bahkan di dalam satuan pendidikannya sendiri itu yang lain gitu ya, satuan pendidikan yang lain itu kurang gitu, kurang tentang pemahaman mitigasi bencana itu seperti apa gitu. Makanya ya saya karena takut ya, karena yang namanya eksodus atau kebencanaan itu nggak bisa diprediksi gitu. Jadi saya takut, apalagi di Lembang sendiri itu banyak sekali wisata dan sebagainya gitu. Saya inginlah istilahnya menanggulangi atau mitigasi bencana itu biar tidak ada korban yang banyak, apalagi kalau misalkan korbannya itu peserta didik saya gitu. Saya nggak mau seperti itu gitu, Mas. Terima kasih untuk Pak Awal sama Pak Petra gitu. Jadi mungkin yang tadi dibilang sama Pak Petra itu sendiri ya, mungkin yang kita bikin suatu platform atau aplikasi yang memang familiar untuk peserta didik atau orang tua peserta didik di tempat sekolah saya. Terima kasih, Mas. Dan saya juga baru tahu gitu ada Inaris sebenarnya, Mas. Gitu, baru Mbak, gitu. Baru Kak, saya baru maksudnya, tahu ya. Enggak, baru beberapa bulan terakhir baru dirumahkan di Inaris, jadi didukung sama plan. Memang. Oke, terima kasih Mas Putu, Pak Awal sama Pak Petra untuk jawabannya. Ini sangat menambah wawasan saya sekali gitu. Jadi saya pun jadi tahu, oh ternyata harus seperti ini dalam memanfaatkan teknologi untuk penanggulangan resiko bencana. Terima kasih, Mas. Ya, oke. Terima kasih juga Kak Syara atas pertanyaannya ini. Tapi sayang sekali nih Mas Petra, Kak Adam, Kak Awal ini kita dan rekan-rekan semua ya yang bergabung di Zoom ini, kita udah meleset dari perkiraan di rundown ini. Tapi yang mungkin saya bisa garis bawahi di sini lagi-lagi pemanfaatan teknologi itu harus berbasis kebutuhan ya, apa yang kita butuhkan, dan pada akhirnya end user kalau istilah gunakan ya, pengguna terakhirnya itu kan masyarakat. Kalau tadi Kak Syarah bilang ya penggunanya adalah warga sekolah, itu anak-anak atau wali murid begitu ya. Jadi akan sangat tidak rasional kita menyusun sebuah platform yang sangat kompleks dan sampai saking kompleksnya tidak bisa dipahami oleh penggunanya. Nah, itu kontraproduktif sebenarnya kalau kita melakukan itu. Dan mungkin itu pesan yang kunci yang bisa saya tarik dari paparan Mas Petra, Mas Adam, dan Mas Awal tadi, dan pertanyaan dari teman-teman juga. Mungkin karena kita sudah di penghujung waktu ini, sekiranya masih ada yang ingin didiskusikan, kita bisa lakukan di luar forum ya. Nanti teman-teman bisa menghubungi Sekretariat Lokadaya, atau kalau berkenan saya juga tadi izin naruh nomor HP juga. Itu bukan buat marketing ya naruh nomor HP ya, tapi kalau mau, karena tadi saya cuma calo pengetahuan aja, cuma broker aja, menghubungkan pemerlu dan penyedia pengetahuan seperti itu. Dari saya mungkin cukup. Mas Petra terima kasih, Mas Adam terima kasih, Mas Awal juga terima kasih banyak atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga bersedia untuk kita berdiskusi di sesi-sesi selanjutnya ya. Oke, waktu dan tempatnya mungkin saya kembalikan ke Mbak Wiwi ya. Mbak Wiwi terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hendra. Mungkin bisa dibuka kameranya dan juga mic-nya. Saya mau ngajak teman-teman untuk kasih tepuk wow. Oke, tepuk wow itu kayak gini. Apalagi? Kasih w, kasih o, kasih w. Wow, keren. Oke, bisa ya? Oke. Bisa, Mbak. Oke, kita mau beri apresiasi untuk para narasumber kita. Ada Bang Petra, Kak Awal, Kak Adam, dan juga moderator kita siang hari ini ada Mas Hendra. Kita kasih tepuk wow, kasih w, kasih wow, oke. Terima kasih. Sekarang kita foto bersama ya, karena senyumnya sudah lebar. Terima kasih untuk foto bersamanya, teman-teman, dan juga para narasumber semuanya. Saya ingin menutup seminar daring ini dengan sebuah pantun. Nanti minta dikasih cakep gitu ya. Oke. Oke. Ya. Jalan-jalan dengan pasangan. Cakep. Ledek. Boncengan naik motor baru. Cakep. Ledek lagi.
Terima kasih kami sampaikan. Sampai jumpa lagi. Dadah. Oke, cakep. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih. Terima kasih.